Sahabat Kak Ika, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kak Ika, bagaimana kabar hari ini? Setelah seharian kita diguyur derasnya hujan, hari ini alhamdulillah suasana sudah cukup cerah kembali. Kami di KIK kedatangan tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu dengan berkenalan dengan Mas siapa Saya namanya? Alfian. Alfian. Mas Alfian ini seorang pekerja pengantar salah satu jasa kurir, ya, jasa ekspedisi di wilayah Jakarta. Mas Alfian, Ya, boleh tahu untuk apa namanya, kesehariannya ini apa lingkup kerjanya? piri-piri aja yang pick-up barang, ambil barang. Betul, betul, betul. Nah, sekarang saya ingin lebih jauh lagi, boleh berkenalan dengan Mas Alfian. Sudah berkeluarga belum ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah berkeluarga. Sudah dikaruniai anak Udah ada 2, yang satu udah umur 5 tahun. 5 Ya, tahun. yang Itu satu putra atau putri? Putra. Putra ya. Putra sudah 5 tahun, berarti sudah sekolah kan? Udah mau masuk TK dia. Masuk TK, alhamdulillah. Kemudian untuk anak yang kedua? Yang putra atau keduanya putri? di Putri. Putri dengan usia apa? Usia baru 4 bulan. 4 bulan. Boleh menceritakan usianya yang 4 bulan ini ada kendala di kesehatan bagaimana? Ada. Dia sekarang lagi dirawat ruang ICU. Bisa tahu kronologisnya dari awal putrinya lahir? Pas pertamanya sih, pas putrinya anak aku lahir itu pas di bidan kemuliaan, dia bilangnya, kata dokternya, katanya bayi ini sehat. Pas udah ketahuannya itu Sehat, ya, ya. pas udah ketahuannya itu pas 2 bulan, pas kontrol ke puskesmas itu badan masih kuning. Oh, jadi saat 2 bulan masih badannya itu berwarna kuning ya? Iya. Mungkin biasanya kalau bayi kuning itu kan kita harus jemur ya. Mungkin istri Iya. juga rajin pastinya ya. Terus aktivitas si bayi itu bagaimana? Apakah kurang, mau kasih asinya kurang, ada rasa ini gimana gitu? Dia mau nyusu, kadang-kadang kalau cuma nyusu cuma dimainin dong ibu. Tapi si ibunya susu banyak Dan ya. dia selalu dipompa terus, kalau Pompa. langsung digituin pasti cuma dimainin Artinya dong. asupan asinya cukup. Iya. Cuma kendala di bayi ini untuk mengkonsumsinya kurang nggak? Bagaimana? Kurang. Soalnya kan kalau kurang biasanya bayi itu masih relatif rewel ya. Iya. Karena kan nggak terpenuhi ya asupan minumnya atau makannya, kan pasti kalau di bulan pertama ke 6 kan masih full ASI ya. Iya. Dia sih kalau nyusu sih jarang juga. Kalau nggak mau dia kadang muntah, nggak tahu kenapa. Dia selalu kalau nyusu selalu muntah. Dimuntahkan. Pakai formula juga dimuntahkan juga. Oh. Makanya itu Terus setelah itu berarti gejalanya gerak aktivitasnya tuh terbatas bagaimana? Nggak mau diberi susu gitu, lemes jadinya apa gimana? Karena sih lemes dia. Lemes. Apa tidur terus gitu? Iya, emang tidur mulu bu. Oh, tidur terus. Tidur mulu. Jadi istrinya Mas Alfian ini juga merasa kenapa ya gitu? Iya. Gitu ya, mungkin ya. Salahnya istri saya juga sih kagak jaga makan ini. Makan selalu nunggu saya mulu. Oh, Jadi jadi artinya istrinya Mas Alfian ya kurang berselera kali ya. Artinya nanti dia tunda-tunda dulu gitu kali makannya ya gitu, sehingga ada efek pengaruh secara psikologi ke anak gitu kan. Walaupun tapi asinya deras banyak gitu. Pas udah 2 bulan dia udah nggak deras. Awal-awalnya banyak. Karena mungkin tadi melihat kondisi si bayi ini aktivitasnya semakin berkurang kali gitu ya. Iya. Itu ya jadinya.
Terus inisiatif apa dari Mas Alfian dengan istri untuk si kecil ini? Inisiatifnya Mbak, Kan lihat, aduh kok ini nggak perkembangannya lambat ya, misalkan gitu. Amang dilihat perkembangan lambat Ibu, makanya tuh aku kepikiran aja ya. Akhirnya apa Wah, yang lama ya lah. diputuskan? Hah? Yang diputuskan Mas Alfian beserta istri? Ini langsung makanya itu langsung periksa semua ke dokter semua. Periksa ke dokter, Iya. begitu dari diagnosa dokter apa yang didapat? Dari pertama aku dari puskesmas itu langsung buru-buru kata dokter puskesmas, dokter umumnya itu langsung dirujuk, minta rujukan dari rujukan puskesmas ke Kartini, Ke rumah sakit terdekat, Iya. gitu ya. Nah dari rumah sakit terdekat, apalagi yang dalam pemeriksaan terhadap si bayi ini? Pas dari rumah sakit terdekat itu dia langsung memang di dalam ini ada penyakit dari jantung. Jadi mengarah ke jantung, Iya. begitu. Pertama di tes darah, di tes darah itu ada penyakit gastrol. Gastrol itu seperti apa ya? Saya kurang paham. Aku juga kurang tahu juga. Ya pokoknya spesifikasinya gastrol ya, Iya. jadi ada di jantung Iya. gitu ya. Nah setelah dari rumah sakit yang bersangkutan, ada perkembangan nggak terhadap si bayi ini? Kagak ada Ibu. Jadi dia berat badannya selalu di bawah 4. Di bawah 4, Di bawah padahal waktu itu usianya masih 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan 4 kilo ya gitu. Di bawah 4 bawah 4 kilo. 3,5. Jadi artinya masih di bawah rata-rata untuk ukuran si bayi usia 2 bulan ini ya. Nah setelah itu kan kata dokter ini perkembangannya misalkan sangat lambat. Terus upaya apa dari dokter? Jadi upaya pertamanya pas langsung ke rumah sakit terdekat langsung dirujuk ke harapan kita. Ke rumah sakit yang terbesar ya di Jakarta ini Iya. ya. Di situ rujukannya dari 2 bulan dirujuk ke rumah sakit harapan kita, kemudian rumah sakit besar ya, terbesar di Indonesia juga. Jadi diagnosa terakhirnya apa dari rumah sakit tersebut? Dia masih rawat jalan terus, rawat jalan ya, terus ganti susu ganti mulu kan, pertama susu SGM biasa itu. Pokoknya susu lah ya, Ya. gitu. Sampai si bayi ini, si kecil ini mau ya minum susu. Susu mah Susu mau, formula. tapi dia selalu muntah mulu Ibu, karena dia ada suara serak itu di tenggorokan. Pas udah ketahuannya Apa itu, katanya dokter yang kata bersangkutan? dokternya itu coba dirawat aja dulu. Pas dirawat, pas udah dirawat tuh jalan rawat, kontrol semuanya, jantung apa gimana, Semua ketahuan diperiksa semua. secara intensif. Iya. Itu sudah Jadi dokternya itu juga udah ketahuan semua, ini punya penyakit jantung, jantung, punya penyakit paru-paru juga ada. jadi berindikasi penyakit yang diidap oleh si bayi ini ada jantung beserta paru-paru. Nah itu rawat jalan ya. Rawat jalan ini berapa lama? Dia hampir sebulanan. 1 bulan. Iya, 1 bulan. Berarti kan menginjak 3 bulan itu terus Pas sudah putus lagi kan pas rawat lebaran, jalannya. pas sudah lebaran itu, habis selesai lebaran Lebaran tahun langsung berapa? dirawat. Lebaran Kemarin. Kemarin ini. Iya. Oh, kemarin ya. Tahun ini ya, Iya. 2022. Setelah itu dirawat lagi. Dirawat. Secara intensif Ya, begitu. pas udah ini terus dia gak bisa lepas dari oksigen itu. Jadi Jadi harus alat bantunya iya, oksigen. saturasinya ini makin menurun. Saturasinya Jadi saturasinya semakin menurun. kan sebenarnya kan saturasinya itu di atas 80. Kalau anak aku mah di bawah 60. Di bawah 60. Terus solusi apa sih yang disarankan dari pihak rumah sakit terhadap orang tua bayi? Itu solusinya emang harus dioperasi Operasi apanya tuh? jantungnya. Jantung. Jadi Tapi belum dari rumah sakit ini observasi kali ya. masih diomongin dulu ini, soalnya kan anak aku kan masih ada demam juga kan, dokter juga nggak berani langsung operasi. Melalui observasi yang Ya. intensif juga kali ya. Oh. Jadi tidak sembarang langsung operasi begitu ya.
Jadi ini udah masuk bulan keberapa di ICU? Dia udah 1 bulan. Udah 1 bulan. Nicu ya lebih. biasanya. Iya. Nicu apa ICU ya? Icu. Nicu ya? Iya. Nah, nicu ya. Kalau buat bayi biasanya nicu ya. Iya. Apa ICU? Icu kan. ICU ya. Oh, jadi di ICU selama Udah 1 bulan lebih. 1 bulan. Jadi kita biasanya boleh nengok tuh orang tua atau terutama si ibu bayi itu kapan aja tuh? Dia abang di ICU juga nggak boleh ditengokin. Nggak boleh. Itu dokter semua yang tengok, yang urus semua. Kalau ada apa-apa selalu ditelepon, nanti kita tinggalin nomor telepon aja. Jadi hanya informasinya melalui telepon Iya. atau WA gitu ya, seperti itu. Jadi ya sedikit kangen juga ya dengan si kecil yang bukan masih gak ketemu bu. nggak ketemu. Iya, cuma Walaupun misalnya ngintip-ngintip di kaca gitu, cuma cukup lihat di foto aja. di foto sama tenaga nakes atau perawatnya atau Iya. dokternya gitu, pingin ngelihat Pengen perkembangannya. apa tuh waktu itu dapat telepon pengen ketemu tapi suruh antigen. Orang tua. Iya, orang tua. Tapi pernah melakukan Pernah itu. sekali aku lakukan. Dia aku datang nggak anak tidur, pas aku datang dia melek senyum. Ada respon Iya, ya, iya. mungkin ayahnya datang Kangen, gitu iya. ya, mungkin mamanya juga datang, Mamanya istrinya, juga ini datang bersamaan Iya. dengan Mas Alfian juga. Dia satu-satu ibu. Oh iya, karena terbatas ya ruangan ICU ya, jadi saling bergantian gitu ya. Ada fotonya? Ya. Ada. Namanya Askia Jahan Lapian. Banyak panjang bagus. Panggilannya apa tuh? Namanya Askia. Panggilannya antara panggilannya Askia. Askia. Sebenarnya sih nggak boleh di foto di ICU. Aku sih buat hilangin kangen aja bagaimana Iya, mau ini. namanya secara Yang orang medis, tua iya. ya harus ada biar lebih ikatan emosionalnya lebih dekat ya iya. melihat gambar ya. Cuma cukup lihat foto aja dah kalau Iya, kembali ke ibunya atau mamanya dari si bayi, bagaimana ya sejauh ini melihat perkembangan Askia ya Iya. Nah, mamanya seperti apa? mamanya juga sih itu kepikiran juga. Pastinya ya. Kepikiran juga apa sih selalu kan aku sih selalu berdoa aja mamanya. Nah kalau ada apa-apa dari rumah sakit kan aku juga ditelepon kan aku juga bertanggung jawab juga. Iya ya. Tanda tangan di rumah sakit aku juga semua. Persetujuan kan selaku kepala keluarga ya. Itu jadi memang butuh pendampingan juga ya kepada istri, jadi saling menguatkan ya gitu ya. Jadi ini adalah salah satu amanah yang terindah dari Allah ya, yang bisa nantinya prosesnya akan terlalui dengan sendirinya gitu ya Mas Alfian. Gak semua orang bisa melalui itu, tapi ini karena pastinya Allah tidak memilih yang salah untuk Mas Alfian, sehingga diamanahkan ujian seperti ini. Iya. Cuma cukup berdoa aja. Di balik itu pasti ada hikmah yang Usaha besar. apa yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan sih cuma berdoa aja. Nambahin lagi sholat sunnah. Iya. Amalan-amalannya ya. Heeh. Betul. Jadi itu ya. Jadi kesehariannya hanya bisa berkontak melalui telepon dari pihak rumah sakit begitu ya. Jadi perkembangan terakhir bagaimana sih? Perkembangan terakhir itu sempat dari ICU bu, ICU keluar udah stabil, dia balik ke ruang rawat cuma semalaman doang. Di ruang rawat hanya Ya, nginap semalam. ya cuma semalaman doang. Itu pas siangnya kan masih sehat, dijawab sama aku. Pas sore jam 2 itu diperiksa sama dokter katanya napasnya ketahan. Ketahan bagaimana tuh? Dia jadi nggak napas ini napasnya ditahan sama dia sendiri adanya. Digoyak-goyak sama susternya, sama susternya langsung napas lagi, langsung diburu-buru ke ruang ICU lagi. Masuk lagi Masuk kembali lagi ke lagi ICU. ruang perawatan intensif ya. Itu ya. Makanya itu ngeliatnya juga udah lemas banget, lihat video juga pas mau ke ruang ICU juga udah lemas. Iya. Tapi kita serahkan saja pada tim di sana ya, yang lebih paham dan pastinya juga banyak pengalaman dari pasien-pasien sebelumnya ya. Gitu kita tetap
apa namanya, berharap pada Allah semata Iya. ya, begitu ya. Iya. Asinya gimana asi? Asinya sih susu asinya Bu. Dikasih minum anak nggak bisa ya? Dia kalau nyusu itu kalau disusuin dia terlalu mudah. Karena dia jantungnya itu ada 2 lubang. Jadi dia darah kotor sama darah bersih kecampur. Kalau nggak Nggak bisa nyari. kalau nggak di buru-buru dioperasi, kata dokter, aku dapat kabar dari dokter, itu kalau nggak dioperasi saturasinya itu dia kagak mungkin stabil terus, naik turun karena ada demam, saturasi naik turun karena di dalamnya benar harus dioperasi. Udah dilakukan? Oh, dia mau dilakukan tapi dia anak aku masih demam, dokter kagak langsung secepatnya itu dilakukan tindakannya, kan langsung diajuin ke dokter jantung dulu, Jadi semua seberang lagi dia dari rumah sakitnya. berkoordinasi. Terima kasih untuk cerita sebagai pengalaman kami juga dan sahabat KIK. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa diambil dari pengalaman Iya. Mas Alfian beserta istri. Nah, Kemudian segera si bayi Askia itu diangkat penyakitnya. amin ya Allah. Kemudian cepat tumbuh kembang seperti bayi-bayi yang lain. Terima kasih sahabat KIK, jangan lupa subscribe, like, and comment, kemudian share. Terima kasih untuk waktunya sahabat KIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.